Oke teman-teman semuanya. Nah karena di sini kita juga ada di menit ya lewat 1 menit ya teman-teman di menit 21. Jadi paling kita langsung mulai aja untuk kelas responsi BSLC di topik mata kuliah komputer network ya teman-teman. Oke. Nah paling ini kalau yang mau izin record di komputer masing-masing, paling ini bakal di komputer aku sendiri sih. Nanti bakal langsung di-share kok kalau semisal kelas responsinya udah selesai teman-teman. Oke. Nah paling kalau gitu kita langsung mulai aja. Aku izin untuk share screen dulu ya teman-teman. Nah, jadi paling ini kan kita seharusnya yang Computer Science B27, kalau yang mungkin di region Alam Sutra, Kemanggisan sama mungkin Bekasi ya. Kalau region lain aku mungkin nggak tahu. Nah, itu mungkin seharusnya kita ada UAS ya nanti jam 3 di hari ini. Nah, jadi ya paling nanti semoga dengan adanya respons ini bisa membantu kita semua ya. Nah, jadi paling untuk topik kita ini ada apa aja? Jadi paling topik kita ini sebenarnya cukup simpel. Yang pertama kita bakal coba membahas tentang rangkuman computer networks. Terus kita bakal ada latihan review untuk UAS nanti. Oke? Nah tapi paling sebelumnya juga ini kayaknya daripada kita langsung mulai, kayaknya aku lupa untuk kenalin diri ya. Oke, sorry. Jadi mungkin aku juga kenalin diri dulu aja. Nah jadi halo semuanya. Nama aku Stanley Natal Wijaya. Atau kalian kalau yang mungkin di Alam Sutra ataupun Kemanggisan, mungkin kalau kalian kenal Aslep-Aslep, biasanya kan ada inisial ya. Jadi aku inisialnya NW251 ya teman-teman. Oke? Jadi salam kenal guys. Nah paling kalau udah kenal, ya kalau gitu kita langsung mulai aja kali ya. Biar nggak kelamaan, biar nanti kalau misal kalian ada yang mau ditanyain, juga boleh ditanyakan ya teman-teman. Oke? Nah paling kalau gitu, di sini aku udah ngebuat sebuah rangkuman juga menggunakan Excalidraw. Ya paling aku bakal share juga untuk linknya. Untuk linknya bakal aku kirim di chat ya teman-teman. Oke, nah paling untuk yang pertama kita bakal pakai rangkuman di Excalibur ini untuk kita ngebahas beberapa topik yang ada di UAS ya. Nah, jadi paling untuk kisi-kisinya itu seharusnya untuk UAS di silabus komputer network itu kita masuk 25% untuk komponen penilaiannya. Jadi itu ya seperempat lah dari total keseluruhannya. Nah, seharusnya ini kisi-kisinya ada dua bagian di UAS nanti ya, ada PG sama ada SI. Nah, untuk yang bagian PG, ini katanya sih ada 15 soal, dan di esainya tuh ada 3 soal. Dengan bobot komponen penilaiannya itu yang aku dapat 30%, jadi satu soal itu 2 nilainya. Untuk esai itu berarti 70%. Dan pembagian bobotnya, ini aku nggak tahu ya berapa ya. Nah, tapi untuk yang bagian esai ini sendiri, itu sebenarnya yang mungkin kelihatan ada 3. Cuman mungkin yang keluar bisa bukan 3 ini. Nah, tapi mungkin kalau dari prediksi aku, seharusnya untuk routing table seharusnya sih ada ya. Nah, terus untuk yang network security sama cloud computing security itu mungkin bisa ada atau bisa yang lain. Nah, kalau yang lain tuh mungkin bisa apa? Bisa mungkin tentang symmetric encryption versus asymmetric encryption atau mungkin tentang ini infrastruktur as a service, terus mungkin PASS sama SaaS. Oke? Nah, paling ini untuk yang kisi-kisi di UAS ya, teman-teman. Kalau kalian ada dapat dari dosen yang lain yang mungkin lebih terpercaya, ya kalian bisa ikutin aja. Oke? Nah, paling kalau gitu, kita langsung masuk aja ke bagian yang pertama. Di topik kita ini ada tentang routing. Jadi untuk routing ini sendiri, mungkin aku bakal jelasin secara cepat aja ya untuk di rangkuman Excalibur-nya. Karena kan kalian juga bisa buka sendiri ya, teman-teman. Jadi kalau kalian mau skip-skip, mau baca sendiri, juga boleh. Sambil aku sekalian jelasin. Oke? Kalau misal kalian di tengah-tengah ada yang mau ditanyain, juga boleh langsung potong aja teman-teman.
kita di sini konsepnya lebih ke belajar bareng aja. Jadi nggak ada yang lebih jago, ya kita saling bertumbuh aja. Nah, jadi paling untuk yang topik pertama, untuk routing ini sendiri, jadi ya routing ini intinya adalah sebuah komponen di network, dan dia itu tugasnya untuk bisa memutuskan jalur terbaik berdasarkan dengan apa nama itu tabel routing. Oke? Jadi nanti di routing ini sendiri ada beberapa protokol yang perlu diikutin untuk dia bisa memutuskan jalur terbaiknya. Nah, inti daripada router itu kayak gitu. Oh ya, di chat ada yang nanya, ada share screen. Ya, ini seharusnya aku lagi share screen sih ya. Udah aman kan yang kelihatan? Oke, aman ya. Nah, terus ini tentang router ya, komponennya. Nah, tadi kan di router ada tabel routing. Nah, isi daripada tabel routing ini yang ada apa aja? Untuk di tabel routing itu sendiri ada 4 informasi yang mungkin cukup penting. Yang pertama adalah destinasinya. Dari routernya ini mau dikirim kemana nanti. Terus ada juga next hop address, metric, sama interface. Oke? Jadi 4 bagian ini merupakan apa yang ada di tabel routing. Nah, terus ada protokol. Tadi kan untuk routernya ini bisa memutuskan jalur terbaik, dia butuh ada protokol untuk dia bisa menentukannya. Nah, protokol ini sendiri dibagi jadi 2 jenis. Ada static routing sama dynamic routing. Dimana kalau static ya dia as simple as dia manual. Jadi administrator jaringannya atau mungkin biasa dipanggil NA, network administrator, dia manual nentuin jalurnya. Nah, tapi ada juga dynamic routing yang biasanya lebih sering dipakai. Dia itu bakal menggunakan algoritma routing. Dan nanti ada beberapa jenis algoritmanya. Oke? Nah, terus mungkin aku bakal langsung masuk ke bagian algoritmanya. Jadi algoritmanya ini sendiri ada kurang lebih 3. Yang pertama, distance vector routing protocols. Di mana intinya dia bakal menggunakan metrik yang tadi, yang ada di tabel routingnya. Menggunakan nilai hop count paling kecil, yaitu yang paling dekat. Contoh protokolnya itu ada RIP. Oke? Nah, terus yang kedua, algoritmanya itu ada link state routing protocols. Yaitu intinya bakal menggunakan beberapa informasi-informasi yang ada untuk menentukan jalur terbaiknya. Nah, contoh protokolnya itu ada OSPF sama ISIS. Terus yang ketiga ini dia simple, yaitu gabungan antara 2 sebelumnya. Digabungin jadi hybrid routing protocols. Kayak gitu. Oke? Nah, paling di sini ada beberapa fungsi daripada routing juga dan juga prosesnya. Nah, mungkin untuk prosesnya ini bakal aku jelasin secara cepat aja. Mungkin aku buka di bagian sini deh, biar ada gambarnya. Jadi intinya, kalau misal kalian mau kirim pesan, pesan dari misalkan PC 4 yang ada di sini, bentar. Nah, dari PC 4, kalian mau kirim pesan, misalkan ke PC 6. Nah, dia kan berarti bakal ngelewatin switch, terus bakal ke router di sini. Oke? Nah, nanti routernya ini bakal ngebaca tabel routingnya. Untuk bisa ke PC 6 destinasi, dia butuh hop count-nya itu kemana? Atau next hop-nya itu kemana? Nah, yang paling dekat kan seharusnya dia melalui router 3. Jadi ini adalah bagian decision prosesnya di router 2. Terus bakal di forward lagi ke router 3. Baru di router 3, dia bakal diupdate informasinya kalau pesannya itu mau dikirim ke PC 6. Oke? Paling secara sederhana, proses daripada routing itu kayak gitu ya teman-teman. Oke, jadi untuk 3 proses routing ada decision, forward paketnya, sama update informasi di routernya. Nah, terus ini ada beberapa metode routing. Ini bisa kalian baca sendiri juga, dan ada beberapa tantangan-tantangan juga. Nah, paling aku bakal lebih jelasin di bagian protokol sini ya.
Tapi seharusnya sih untuk yang bagian routing protocols ini seharusnya mungkin masuknya ke PG kali ya. Karena di UAS yang esai seharusnya dia lebih kayak menjelaskan secara lebih detail lagi. Kayak bener-bener esai yang mungkin lumayan panjang. Oke? Nah, jadi tadi kan routing protocol itu ada dua jenis ya, static sama dynamic. Kalau default ya artinya kalian nggak ngubah eh addressnya sama sekali. Nah, kalau static dia nggak ada algoritma apa-apa karena dia manual. Nah, sedangkan di dynamic dia ada dua jenis. Nah, tadi IGP sama EGP ini apa? Dia itu intinya kayak interior sama eksterior. Jadi aku juga ada research. Jadi intinya dia tuh ada hubungannya dengan AS. Oke? Tapi ini sebenarnya kalian nggak perlu terlalu pentingin. Tapi mungkin kalian perlu ingat aja tentang pembagiannya. Kalau yang di IGP, itu yang interior gateway protocols, itu ada tiga jenis yang tadi algoritmanya. Distance vector, link state, sama hybrid. Kalau di EGP atau yang exterior gateway protocols, dia cuma ada satu algoritma, yaitu path vector. Dan dia tuh cuma dipakai di protokol namanya itu BGP. Sedangkan kalau yang tadi, di tiga algoritma ini, ada beberapa protokol per masing-masingnya. Oke? Nah, tapi biasanya kalau semisal kalian dapat soal PG, terus misalkan soalnya tuh nanya, RIP ini dia pakai algoritma apa? Nah, tapi di pilihannya itu nggak ada algoritma distance vector. Nah, RIP ini dia seharusnya juga bisa pakai apa yang namanya itu Bell-Manford. Tulisannya tuh kayak gini ya. Seharusnya RIP juga bisa pakai algoritma ini. Kalau semisal di PG kalian nanti nggak ada distance vector. Oke? Nah, paling untuk routing seharusnya kurang lebih kayak gini ya, teman-teman. Nah, mungkin dari kalian, apakah ada yang mau ditanyakan dulu untuk yang routing ini? Ya, boleh. Ya, mungkin Resen boleh. Silakan, apa yang mau ditanyakan? Nicholas Tristan mungkin ada yang mau ditanyain. Ya, sama Immanuel ada yang nanya ya. Bedanya EGP sama IGP apa? Itu sebenarnya tadi kalau aku research, dia intinya kayak di sini sih. Perbedaan antara IGP sama EGP. Dia ada yang namanya itu AS, atau Autonomous System. Dan ini juga bisa langsung kelihatan jelas sih, antara perbedaan itu apa. Untuk cara bikin routing table-nya bakal dijelasin nggak? Nanti bakal dijelasin kok di latihan soalnya ya. Untuk perhitungan itu bakal keluar atau enggak, seharusnya untuk perhitungan itu cuman ketika ngebuat routing table-nya sih. Nanti bakal ada di latihan. Oke? Ini kita coba bahas tentang rangkumannya dulu ya teman-teman. Untuk yang rangkuman ini yang paling keluarannya di PG sih kemungkinan. Untuk routing udah aman ya teman-teman. Nah, paling kalau semisal udah aman, biar cepat kita langsung next lagi aja ya. Kita mungkin masuk ke bagian yang kedua, ada tentang transport layer. Oke? Nah, jadi untuk transport layer, dia ini intinya, kalau kalian masih ingat di bagian UTS, mungkin aku ke gambarnya dulu. Dia tuh ada di layer keempat dari OC model. Dan dia tuh layer keempat juga di TCP layer. Nah, kalau kenapa ini cuman ada 4 layer totalnya? Ini kalau di secara umum di TCP atau IP layer itu cuma ada 4. Cuma kalau mengikuti PPT BINUS dia ada 5 ya. Jadi ya karena kita di BINUS ya kita ikutin PPT BINUS saja. Jadi
untuk TCP atau IP layers itu ada 5 layer. Jadi ini network dibagi jadi dua. Ada sama kayak physical dan juga data link. Oke? Dan sekarang kita mau bahas tentang transport layer atau di layer keempat. Nah, jadi yang paling penting di transport layer adalah bagian protokolnya. Dia ada dua protokol utama di transport layer, yaitu ada TCP atau Transmission Control Protocol, yang dimana dia ini karakteristik utamanya, dia tuh bisa dibilang kayak yang bagus-bagus lah. Dia tuh connection oriented, dia tuh juga reliable, dan juga dia urutan delivery paketnya tuh secara berurutan. Dia juga ada error sama flow control. Dia intinya TCP ini yang kayak bisa dipercaya untuk di transport layer. Nah, sedangkan ada juga protokol yang kedua, yaitu UDP atau User Datagram Protocol. Dia ini kalau nggak reliable juga. Kenapa? Karena dia nggak ada mekanisme pengiriman ulang untuk data yang hilang. Dia juga ngurutin datanya itu nggak secara berurutan. Nah, dia itu juga bersifatnya connectionless. Jadi ya ini perbedaan secara paling jelas antara TCP sama UDP. Jadi ya kedua protokol ini kayak saling bertolak belakang. Yang TCP ini yang mungkin ya lebih bisa dipercaya, dia juga berurutan, dia connection oriented. UDP ya keterbalikannya. Oke? Nah, terus mungkin yang bisa mungkin keluar di PG itu adalah kemungkinan di bagian use cases-nya. Oke? Mungkin kalian juga udah sering ngeliat beberapa hal ini. Ada FTP, SMTP, HTTP, HTTPS. Nah, ini berada di protokol TCP. Oke? Jadi keempat ini itu ada di TCP. Nah, sedangkan yang ada di UDP ini yang paling sering terkenalnya apa? Itu adalah di bagian Domain Name System atau DNS. Oke? Kalau DNS dia adanya di UDP. Nah, paling itu yang mungkin kira-kira prediksi yang bakal ada di PG. Oke? Sama mungkin karakteristik dari protokol ini sendiri. Nah, sama mungkin kalau kalian sering dengar tentang handshake, ya jabat tangan, ya itu ada operasinya itu di TCP ya, three-way handshake. Nah, sedangkan di UDP dia nggak ada handshake-nya ini. Oke? Nanti untuk yang handshake ini seharusnya bakal lebih dijelasin di bagian latihan soal ya, teman-teman. Nanti bakal ada juga untuk proses three-way handshake ini kayak gimana. Oke? Nah, paling selanjutnya yang lebih mungkin bakal keluar di PG tentang port number ya. Nah, jadi ini mungkin beberapa port number yang bisa kalian coba hafalkan. Jadi tiga yang pertama ini kan tadi ada di TCP. Kalau DNS ada di UDP. Ya, ini nama port numbernya. Terus harusnya ada yang kurang, yaitu port number untuk FTP ya. Jadi aku tambahin di sini deh. Port 21 dan 22. Ini untuk FTP. Nah, kenapa untuk FTP dia ada dua port number? Karena satunya itu bakal dipakai untuk request, dan satunya lagi bakal dipakai untuk transfer filenya. Oke? Paling ini tentang port numbers. Nah, paling untuk transport layer seharusnya udah cukup kayak gitu aja. Mungkin dari kalian ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman. Ya, kalau yang sisanya kalian bisa baca lah ya. Ini seharusnya cukup jelas juga kok. Yang port number perlu dihafal nggak? Ya mungkin ya bisa dihafalin aja sih. Nah, jadi sebenarnya untuk yang transport layer, yang protokol utama itu ada dua, TCP sama UDP. Tapi kalau kalian research, sebenarnya transport layer itu ada protokol yang ketiga. Seharusnya namanya itu STCP ya. Nah, tapi itu kayak jarang sih kalau keluar. Tapi kalau kalian mau pelajarin juga tentang
apa yang namanya tuh SCTP, itu juga bisa kalian coba research ya teman-teman. Untuk yang minta Excalibur, aku bakal kirim ulang deh, bentar ya. Oh ya, sama temen aku juga ada kasih tahu lagi. Tadi kan di sini port numbernya cuma ada 5 ya. Nah, katanya ada tambahan lagi nih. Dia kasih tahu kalau port 23 itu dipakai sama yang namanya telnet. Nah, udah. Thank you ya infonya ya. Nah, ini ada yang minta Excalibur, udah aku kirim ulang di chat Zoom ya, teman-teman. Oke, paling untuk yang beberapa hal di transport layer, kayak gitu ya. Ada dua protokol utama, yaitu TCP sama UDP, dan juga port numbers-nya. Mungkin kalau udah aman semua, kita lanjut lagi aja ke topik ketiga. Ada tentang DNS, atau Domain Name System, yang tadi ada di UDP ya. Oke? Nah, paling kalau ada yang nanya di chat Zoom, kalian juga boleh nanyanya ke everyone ya. Di sini seharusnya ada beberapa teman aku juga yang bisa bantu jawab. Itu kalau kalian lihat ada yang open cam, bangunan rumah-rumah, itu isinya orang-orang sepuh semua tuh guys. Ya itu jadi kalian bisa chat di everyone aja ya, biar bisa dibantuin sama mereka. Bedanya connection oriented sama connectionless. Nah, jadi kalau connection oriented, dia intinya tuh butuh handshake. Jadi dia tuh kayak butuh koneksi. Jadi kalau handshake itu apa? Handshake itu intinya dari klien, dia butuh ngirim segmen SYN. SYN ini stands for synchronize. Terus baru servernya itu respon lagi dengan SYN sama ACK. Tadi ini synchronize, ACK-nya ini acknowledgement. Baru kliennya kirim lagi acknowledgement. Nah, kalau connectionless di UDP, dia nggak butuh ada handshake-nya ini ya. Paling bedanya kayak gitu sih. Oke? Bedanya antara ada handshake atau nggak ada handshake-nya. Nah, mungkin biar cepet kelatihan, kita bahas yang DNS ya sekarang. Jadi, yang paling penting di DNS ini adalah fungsi daripada DNS-nya. Yaitu intinya untuk mengubah alamat web address. Contohnya ada di sini. Ya kan aku lagi ngebuka excalibur.com. Nah, dengan adanya DNS, dia bakal ngubah web address-nya ini menjadi IP. Nah, itu fungsi paling utama daripada DNS. Jadi mengubah alamat website menjadi IP address-nya. Oke? Nah, paling ini sisanya aku bakal skip. Aku mungkin bakal jelasin ke bagian name system atau name format. Oke? Jadi untuk kayak nama format sebuah website, aku mungkin bakal ngambil dari Binus Maya kali ya. Kalau aku open tab baru di sini, nah ini kan ada beberapa bagian nih. Ada HTTPS, terus ada LMS, terus ada Binus, terus ada AC, sama ada ID. Nah ini sebenarnya adalah sebuah bagian-bagian di dalam format penamaan name system di website. Oke? Nah, nanti bakal aku jelasin. Mungkin sekarang ke Excalibur dulu ya. Jadi, kalau semisal kita punya URL, contohnya www.example.com, yang www-nya ini adalah subdomain. Terus example-nya ini adalah domain utama yang kedua ya seharusnya. Dia itu namanya second level domain. Terus yang .com ini adalah top level domain namanya. Oke?
Nah, jadi di bagian format DNS, dia itu ada hierarkinya tuh kayak gini. Ada root, dia itu nggak kelihatan. Ada TLD, dia itu biasanya .com atau mungkin .org dan lain sebagainya. Terus ada second level domain. Ini ya kayak nama domain yang mungkin biasanya sering terkenal. Seharusnya di Excalibro ini second level domainnya tuh yang Excalibro ya. Yang .com ini adalah top level domainnya. Kalau yang Excalibro ini dia nggak ada subdomain. Oke? Terus baru ada authoritative DNS server. Ya nanti kalian bisa baca proses DNS itu bekerjanya kayak gimana di bagian sini ya. Oke, ini ada yang nanya juga ya. Jadi tadi aku bakal pakai URL website Binus nih. Jadi kalau LMS ini seharusnya dia subdomain. Kenapa subdomain? Karena seharusnya website Binus ini sendiri adalah binus.ac.id doang. Kayak gitu. Tapi kalau kita tambahin LMS di depannya, dia bakal masuk ke Binus Maya. Yang memang biasanya kita sering pakai. Ini maaf ya guys yang ngelek nih. Nah terus yang .ac.id itu apa? Seharusnya .ac ini masuk ke TLD. Tapi kalau ID, dia tuh seharusnya masuknya ke zone. Kayak zona atau region websitenya. Kan ID itu kan Indonesia ya. Nah jadi ini website utama Binus. Tapi dia punya subdomain ditambahin di depannya tuh kasih LMS. Masuk ke Binus Maya. Oke? Jadi kalau kalian mau research lebih jauh, seharusnya ID itu masuknya ke zone. Kalau .ac itu baru masuknya ke yang TLD. Oke? Nah, paling penjelasan tentang DNS kurang lebih kayak gitu. Dari kalian, apakah ada yang mau ditanya dulu, teman-teman? Nah, country code ini masuk ke top level domain atau bukan? Ini sebenarnya aku kalau jawab, aku takut salah juga. Jadi mending kita coba research ya. Ini country code TLD. Kalau country code ini, kemarin sih ada yang bilang itu TLD. Tapi ada juga yang bilang kalau dia tuh zone. Nah, jadi ya ini sebenarnya masih kurang pasti sih. Kalau country code itu dia seharusnya masuknya ke bagian sisi TLD ya. Atau mungkin kalau dari teman-teman yang lain, kalau kalian ada yang yakin banget dengan jawabannya, boleh dibantu jawab juga ya teman-teman. Nah ini beberapa contoh daripada country code ya. Jadi itu memang code tentang sebuah negara. Oke? Tapi biasanya kalau yang kayak ID atau misalkan kayak country code, dia bisa masuknya tuh kalau ada pilihan TLD slash zone, itu seharusnya bener sih. Paling kayak gitu. Mungkin untuk DNS udah aman semua ya guys. Nah, ini juga ada gambar kayak penjelasan hierarki daripada name formatnya, teman-teman. Kayak bentar ini di Bimai PPT-nya langsung, country code itu TLD ya. Ya udah,
Kalau memang dari PPT BINUS-nya itu masuknya ke TLD, udah berarti itu yang country code adalah TLD ya teman-teman. Karena kalau dari PPT BINUS, TLD sama zone itu sama ya. Udah paling kalau gitu ya kita ikutin PPT BINUS-nya aja. Untuk yang authoritative DNS server itu masuk ke bagian cara kerja dari DNS-nya sendiri sih. Ada di bagian sini ya kalau mau dibaca. Oke? Nah, paling kalau gitu aku lanjut lagi aja ke bagian berikutnya. Ada tentang application layer. Kalau kalian ingat yang gambar OSI layer sama yang TCP IP layer tadi, application layer ini ada di lapisan tertinggi. Itu yang paling atas. Kalau di OSI layer dia lapisan ketujuh ya. Kalau di PPT Binus, TCP atau IP layer itu ada di tingkat kelima berarti application layernya. Oke, bentar. Ini ada nanya lagi di chat. Kalau yang FTP itu 21 atau 22? Oh ya, seharusnya 20 dan 21 ya. Sorry guys. 20 dan 21. Aku juga lupa nyatet sih di sini. Satunya itu untuk request dan satunya lagi untuk transfer filenya. Oke deh. Kalau misal tadi ada salah-salah juga, bisa dikonfirmasi aja teman-teman. Nah, jadi untuk application layer ini juga mungkin secara simpel aja. Dia intinya fungsinya tuh kita bisa pakai aplikasi-aplikasi yang ada di komputer atau perangkat dengan kita mengakses application layernya ini sendiri. Nah, jadi application layernya ini sendiri ada yang tadi DNS, FTP, SMTP, dan lain sebagainya. Kita aksesnya melalui application layer. Oke? Nah, terus di sini, ini fungsi daripada application layer. Jadi yang biasanya sering diakses sama user itu adalah bagian sini. Contohnya kayak kita nge-browsing sebuah website, ngirim email, ngirim file, chatting, dan lain sebagainya. Oke? Jadi yang perlu paling diingat di application layer itu adalah kalau user mau mengakses sesuatu, dia berarti bertemunya dengan layer tertinggi, yaitu bagian application layer. Oke? Paling application layer cuman simple kayak gitu doang sih. Ya ini di chat juga ada ditambahin ya sama OE ya. OE satu nih nambahin. Kalau port 22 itu buat SSH namanya. Nah, paling untuk application layer kayak gitu ya teman-teman. Jadi intinya dia bakal dipakai untuk user itu mengakses beberapa aplikasi. Nah, terus kita lanjut lagi aja ke topik ke-5. Topik kelima ini tentang network security. Nah, ini mungkin prediksinya bagian ini bisa masuk ke dalam bagian SI ya. Tapi belum tahu juga sih pastinya. Nah, untuk network security, ini ada tiga yang disebut dengan tiga security goals. Atau disingkat dengan CIA. Kerahasiaan, integritas, sama ketersediaan. Oke? Ya ini seharusnya secara simple definisinya bisa kalian baca lah ya. Dari namanya juga udah jelas sih. Kalau kerahasiaan berarti kita informasinya itu dijaga biar nggak bisa diakses oleh orang lain yang nggak sah. Kalau integrity artinya datanya itu nggak berubah-ubah. Datanya juga nggak boleh dirusak oleh orang lain. Kalau ketersediaan ya berarti server kita untuk ngirim atau nerima data itu selalu bisa jalan kapan aja. Nah, paling untuk security goals tuh tiga ini yang paling terkenal dan juga ada di PPT Binus. Oke? Nah, ini juga ada beberapa jenis ancaman terhadap network security. Ya, ini seharusnya beberapa ancaman-ancamannya udah kalian sering dengar juga. Contohnya kayak malware, terus virus.
Nah, nanti ada beberapa ancaman juga yang bakal aku jelasin di bagian latihan soal ya. Kalau yang ada di sini, ini kayak langsung semua ancamannya yang ada. Kalian bisa baca juga yang lebih banyak isinya. Nah, terus mungkin untuk langkah-langkah biar network security network security-nya itu lebih aman, itu gimana? Itu kita bisa pakai enkripsi ataupun firewall. Oke, biasanya yang paling sering keluar sih tentang firewall sama encryption ya. Oke, sama paling ya kalau kalian tahu VPN itu juga bisa dipakai untuk menjaga network security. Nah, ini yang tadi aku bilang yang sering mungkin muncul di PG ataupun SI itu tentang security goals-nya. Jadi ada CIA ini. Oke, ini juga ada beberapa aspek-aspek per masing-masing bagian di CIA-nya. Kalau kayak data security, user and security, itu masuk ke bagian kerahasiaan. Tapi kalau kayak bagian cloud security, network, dan information, itu ke bagian integritas. Kalau ketersediaan ini kan berarti lebih ke arah aplikasi itu bisa dipakai atau enggak, kayak gitu. Oke? Dan paling ini juga salah satu prediksi untuk SI nanti, yaitu tentang simetrik sama asimetrik kriptografi. Nah, mungkin bakal aku coba jelasin juga. Jadi, ada dua jenis di bagian kriptografi. Ada secara simetrik sama asimetrik. Nah, perbedaannya itu apa? Inti perbedaannya itu kalau di bagian simetrik itu yang kiri ya. Asimetrik itu yang kanan. Nah, kalau simetrik dia bakal menggunakan kunci yang sama untuk dia nge-encrypt ataupun ngedecrypt pesannya. Sedangkan kalau asimetrik dia bakal pakai dua key yang berbeda. Ada public key sama ada private key. Oke? Jadi flow kriptografi ini gimana? Kalau ada seorang sender, dia mau ngirim sebuah pesan. Kan kita ngetik misalkan apa ya? I love you. Nah, ini adalah sebuah plain text. Oke? Dan dimana kalau sendernya udah ngirim dan kita menggunakan asymmetric cryptography, kita bakal pakai public key untuk encrypt menjadi ciphertext. Itu teks yang nggak tahu itu apa. Mungkin dia bisa format itu kayak hashtag kode-kodean lah intinya gitu. Ini adalah ciphertext. Nah, dari ciphertext ini biar penerima pesannya tuh bisa tahu isi dari sendernya ini apa, perlu pakai private key untuk ngedecrypt dari ciphertext-nya agar menjadi plain text yang tadi, yaitu I love you. Oke? Nah, paling flow daripada kriptografi kayak gitu ya. Kalau yang symmetric, flow-nya juga sama. Cuman bedanya di bagian key-nya ini doang. Oke? Nah, paling kalau kalian mau lebih jelas tentang perbedaannya, tuh tadi aku juga ada research dari Geeks for Geeks ya. Aku juga kirim di chat Zoom deh. Nah, ini ada tabel tentang perbedaan simetris sama asimetris encryption. Oke? Nah, paling sampai di sini dulu, teman-teman. Dari kalian ada yang mau ditanyain kah? Oke, seharusnya kurang lebih udah aman lah ya.
Nah, ini ada yang nanya nih. Ini juga kemarin jadi perdebatan antara beberapa aslep ya. Jadi kalau asimetrik, dia kan kalau digambar itu encryptnya pakai public, decryptnya pakai private. Bisa nggak kalau dia tuh dibalik? Encryptnya pakai private, decryptnya pakai public. Nah, kalau kemarin sih hasil diskusinya seharusnya bisa dibalik. Oke? Tapi kalau kalian mau research lebih jauh, apakah dia benar-benar bisa dibalik? Itu kalian juga boleh cari tahu lebih lanjut ya teman-teman. Biar nggak salah informasi juga. Apakah encrypt bisa pakai private key dan decrypt bisa pakai public key? Paling yang bisa aku kasih kayak gitu sih. Biar nggak salah informasi juga. Oke? Nah, paling kalau network security udah aman, kita coba masuk ke topik yang terakhir ya teman-teman. Topik yang terakhir ini, dia juga prediksinya mungkin bakal masuk di UAS bagian SI, yaitu Cloud Security. Kalau tadi kan dia tentang jaringan security. Kalau ini lebih ke arah cloud. Dimana kalau cloud ini kan seharusnya kita udah sering pakai juga ya. Kayak misalkan OneDrive, Google Drive, terus mungkin Dropbox dan lain sebagainya. Itu kan juga termasuk sebuah cloud. Nah, jadi seharusnya mungkin untuk yang bagian aspek utama dari cloud, ini kalian juga bisa baca di bagian sini. Itu ada beberapa aspek utamanya. Nah, terus mungkin yang bakal aku lebih jelasin ke bagian jenis-jenis model cloud security-nya. Ini seharusnya kurang lebih hampir mirip kayak di UTS. Tapi kalau di UTS itu kan dia lebih mentingin kayak pembagian tentang infrastruktur, platform, sama softwarenya. Nah, kalau di bagian cloud security, dia sekarang lebih mentingin apa tanggung jawab dari customer dan juga penyedia layanan cloud-nya. Oke? Jadi itu yang lebih kita bahas di bagian cloud security. Jadi ada dua peran, yaitu customer yang menyewa jasa cloud sama yang menyediakan jasa cloud-nya. Nah, ini seharusnya udah kelihatan ya, kayak tanggung jawab atau responsibility dari masing-masing perannya. Semakin dia ke kanan, dia tanggung jawab daripada customer itu lebih berkurang, yang warna biru. Semakin ke kanan juga berarti tanggung jawab daripada penyedia layanan cloud-nya lebih banyak. Kenapa gitu? Karena ya secara otomatis dari namanya, ini kan infrastruktur as a service. Ini platform as a service, ini software as a service. Kalau kita menyewa layanan IaaS, dia kan cuma infrastrukturnya doang. Kita cuma nyewa servernya, storage-nya, database-nya, dan juga jaringan fisiknya. Itu yang menjadi tanggung jawab penyedia layanan cloud. Sedangkan kalau kita udah pakai software as a service, kan dia udah dalam bentuk software yang tinggal dipakai doang. Kayak contohnya itu mungkin Google Drive, terus Word dokumen, kayak kalian bisa ngedit bareng-bareng, itu kan sebenarnya juga semuanya terhubung ke dalam sebuah cloud. Dia udah software siap jadi doang. Makanya responsibility daripada customer itu lebih dikit. Ya cuman kita ngejaga agar dokumen-dokumennya tuh ya nggak bisa diakses oleh orang lain. Nah, ini paling perbedaan tentang cloud security per masing-masing jenisnya ya. Oke? Nah, terus ini juga ada contoh kalau kalian ngebandingin dengan layanan dari AWS. Nah, biasanya kalau secara umum, dia itu dibagi dengan software sama hardware. Jadi AWS atau penyedia layanan cloud, dia bertanggung jawab untuk menjaga keamanan storage-nya, servernya, database-nya, dan juga untuk region sama zone-nya. Dia bisa dipakai di wilayah mana aja. Sedangkan kalau tanggung jawab dari customer, dia itu lebih merawat OS-nya. Dia kayak nge-patching sama nge-configure bagaimana OS-nya tuh
mau versi berapa dan lain sebagainya. Terus dia juga menjaga data dari customer dan juga jaga kayak akses manajemennya. Kayak siapa aja yang bisa akses bagian ini dan yang nggak bisa. Oke, kalau di bagian PaaS, ya ini intinya sebuah platform. Nah, tadi aku juga ada research. Dia itu contohnya tuh ada namanya, aku coba tulis ya, AWS Elastic Beanstalk. Ini salah satu contoh daripada PaaS ya. Nah, mungkin dari satu contoh ini kalian bisa coba lihat lebih jauh aja. Kayak AWS Elastic Beanstalk ini dia fungsinya untuk apa? Karena sebenarnya untuk PaaS aku juga belum terlalu dalamin sih. Karena biasanya yang paling lebih kelihatan jelas itu yang IaaS sama SaaS. Oke, aman ya. Nah, paling sekarang kalau aku scroll lagi, nah di cloud security seharusnya penyedia layanan cloud itu ada menerapkan dua konsep utama yang besar, yaitu yang disebut dengan load balancing, di mana load balancing ini intinya adalah dia bakal mendistribusikan trafik jaringannya itu secara merata di antara beberapa server yang dipakai. Nah, tujuannya untuk apa? Ya sesuai dengan namanya, biar servernya itu nggak ada yang overload. Atau nanti kalau terlalu overload kan bisa rusak ya servernya, bisa meledak. Nah, jadi load balance ini digunain oleh penyedia layanan cloud agar servernya itu masih aman, trafficnya itu seimbang antar beberapa server. Inti daripada fungsinya itu kayak gitu. Oke? Dan ada konsep yang kedua, yaitu auto scaling. Di mana auto scaling ini dia tuh fungsinya adalah agar setiap beban-beban atau traffic yang ada pada saat momen tertentu itu disesuaikan dengan jumlah servernya. Kayak semisal traffic websitenya lebih tinggi. Misalkan website yang ngunjungin gigs for gigs ada 1.000. Nah, saat customer itu ada 1.000, mungkin server yang dipakai ada 3 server. Nah, tapi ketika trafficnya itu mungkin lebih rendah, yang ngunjungin sekarang cuma 100 orang. Nah, dengan ada auto scaling, kita bisa kayak nge-scaling jumlah servernya. Misalkan ketika 100 orang, kita cuma pakai satu server. Tapi kalau lebih banyak orang, servernya lebih nambah. Itu konsep daripada auto scaling. Nah, terus gunanya biar dia bisa nge-scaling itu apa? Ya, pastinya semakin banyak server yang kita sewa, biayanya lebih mahal. Makanya kita pakai auto scaling. Biar ketika trafficnya rendah, biayanya kita juga berkurang. Oke? Jadi intinya biar bisa menghemat biaya ketika trafficnya itu lagi rendah. Dan menjaga ketersediaan kalau trafficnya itu lebih tinggi. Kalau tinggi, tapi server yang nggak cukup, nanti ada customer yang nggak bisa mengakses websitenya misalkan. Nah, makanya ada nanti namanya itu scaling up sama scaling down. Dimana kalau trafficnya tinggi, banyak orang yang ngelihat websitenya, dia bakal nambahin server. Kalau trafficnya turun, dia juga bakal ngurangin jumlah servernya, biar menghemat biaya. Oke, itu inti daripada auto scaling. Nah, seharusnya di sini juga ada gambar kayak visualisasi load balancer sama scale up sama scale out ya. Kurang lebih flow-nya juga sama dengan yang masing-masing fungsinya tadi. Oke? Nah, paling dari kalian dulu untuk semua topik materi di rangkuman sini ada yang mau ditanyain nggak ya teman-teman? Seharusnya udah selesai sih untuk keenam topiknya. Aman ya guys ya?
Nah, paling kalau ya udah aman, bentar. Aku mau coba kirim latihan soal ya. Ini latihan soal dari dosen kelas aku sih. Aku stop share dulu ya. Oke, teman-teman. Ini juga sekalian daripada aku sendirian di sini yang open cam. Kalian kalau bisa open cam juga boleh open cam ya guys ya. Biar lebih rame lah. Oke. Di chat Zoom juga aku udah kirim latihan soal ya untuk review UAS. Nah, paling kalau gitu aku share screen lagi. Nah, paling kalau kalian udah buka docs-nya, ya sekarang kita langsung bahas aja ya, biar cepet untuk review UASnya. Sebentar aku buka lagi deh yang di Word. Nah, jadi kalau kalian udah buka latihan soalnya, seharusnya soal pertama tuh kayak gini ya. Dia nanya tentang remote network yang di R1 atau router pertama di sini. Nah, ini mungkin aku juga bakal jelasin tentang remote network. Jadi biasanya biasanya itu ada yang namanya itu RN, yaitu remote network, sama DCN atau directly connected network. Kalau DCN dia itu ya network yang memang udah terkonek langsung dengan router satunya, yaitu yang G0/0 sama S0/0/0. Itu DCN. Nah, berarti remote networknya itu yang mana? Ya, kalau kalian tadi udah ngintip dari jawabannya, itu yang bagian C. Kenapa pilihan yang C? Kalau kalian coba lihat yang pilihan A, bentar. Nah, dia seharusnya pilihan A itu udah terhubung di sini ya. Oke, ini adalah network address dari yang G00. Kalau pilihan B, dia adalah network address dari S000. Nah, kalau yang C, dia itu adalah network address dari G01 yang ada di sini. Nah, sedangkan kalau yang pilihan D, bentar. Nah, yang pilihan D, dia itu nggak ada sama sekali di gambar. Nah, ini memang soalnya mungkin agak goofy sedikit. Kalau ini kan memang nggak ada di gambar ya. Nah, tapi kalau ini ada di gambar. Dan dia memang nggak terhubung langsung dengan R1. Nah, makanya mungkin secara logika, seharusnya jawabannya yang C sih. Kalau yang D ini dia memang ya nggak ada di gambar gitu. Ya udah kita abain aja. Tapi ya semoga nanti soal UAS lebih make sense lah ya. Nggak ada IP address yang di luar daripada di gambar. Oke? Paling itu jawaban untuk nomor satu yang PG ya. Ntar ini ada yang nanya di chat. Banyak juga yang nanya ya. Mungkin yang bisa bantu itu jawab, boleh tolong bantu jawab juga ya guys. Yang mungkin udah ngerti tentang Komnet. Yang C itu nggak ada di gambar. Yang C itu dia yang ada di sini itu adalah network address ya teman-teman, bukan IP addressnya. Oke? Jadi yang C ini dia adalah network address dari G01, yaitu yang ada di sini. Dia network addressnya atau NA-nya adalah 192.168.3.0/24. Jadi untuk kalian bisa ngejawab remote network sama mungkin nanti directly connected network, kalian perlu kembali ingat di materi UTS. Ada yang namanya tuh NA atau network address. Sama kalau kalian misalkan masih ingat, ada yang namanya tuh BA atau broadcast address.
dia kan biasanya yang paling belakang. Kalau low network address, dia address yang paling depan. Oke? Jadi yang ada di sini tuh pilihan NA-nya. Kalau yang D, dia /25. Dia nggak ada di gambar. Oke, mantap. Ini teman-teman yang lain juga bisa saling bantu jawab ya guys ya. Biar kita belajar bareng-bareng aja. Oke? Jadi untuk yang satu, dia jawabannya yang C ya. Tapi kalau semisal, ya ini juga salah satu tips aku. Kalau kalian ngejawab soal PG, mungkin ada kalian yang langsung ngejawab satu C. Tapi kalau aku sendiri, biasanya aku bakal kasih tahu alasannya kenapa aku pilih ini. Nah, kalau kalian ketemu soal yang mungkin agak aneh kayak gini, ya kenapa aku pilih C, mungkin aku bakal jelasin. Karena dia ada di gambar, dan dia adalah remote network. Kalau yang D, dia nggak ada di gambar. Mungkin makanya aku bakal ngabain. Biasanya sih kalau PG, aku bakal kasih alasan juga. Ya dengan harapan, ya semoga dosennya baiklah. Kalau misal pilihannya salah, tapi ada alasannya mungkin bisa naik dikit lah. Ya tapi itu tergantung dari dosennya lagi sih. Ya tapi kalau enggak naik pun, ya nggak apa-apa. Ya setidaknya aku sudah berusaha memberikan yang terbaik lah. Biar bisa kasih tahu alasan kenapa aku pilih jawaban itu. Oke? Nah, paling untuk yang nomor 2, next hop untuk jaringan ini dari R2 itu yang mana? Kalau kalian lihat, ini adalah NA dari yang PCA ya. Ini adalah NA dari PCA. 192.168.10/24. Berarti dari R2 kalau mau kirim ke PCA, next hopnya itu adalah router 1, yaitu yang S0/0/0. Kami kue lagi hari ini. Oke? Nah, S0/0/0 itu NA-nya, bukan NA-nya, IP address adalah yang B ya, yang ini. Oke? Ini seharusnya jelas sih. Kalau next hop, dia nggak pakai NA. Dia langsung pakai IP address-nya yang ada di gambar. Yaitu 192.168.01. Seharusnya /30 ya di sini. Oke? Terus yang ketiga, exit interface untuk jaringan sekian dari R1. Nah, jaringan 30 ini adalah network address dari PCB ya. 192.168.30 untuk network address-nya. Nah, dari router 1 biar bisa ke PCB dari sini, biar bisa ke sini, ya pasti logikanya harus melewati S0/0/0. Makanya exit interface-nya adalah yang ini. Oke? Nah, terus untuk yang nomor 4, jika ada PCA, dia mau ngirim sebuah paket ke jaringan 192.168.41. Nah, kalau kita lihat di gambar, 41 ini kan ya nggak ada di gambar ya. Berarti anggapannya kayak PCI ini kirim ke destinasi yang nggak ada di jaringan. Nah, berarti apa yang terjadi? Yang terjadi adalah router 1 akan drop paketnya. Kenapa kayak gitu? Jadi kan tadi flow-nya itu PCA, dia mau ngirim paket. Dia pasti bakal ke switch dulu, terus ke router 1. Nah, baru di router 1 ini ada yang tadi, decision process. Dia ngeliat dari tabel routingnya, apakah destinasi dari yang mau dikirim dari PCA itu ada di topologi jaringannya. Dia baca tabel routingnya. Nah, ternyata destinasinya itu nggak ada. Ya udah berarti paketnya dibuang oleh router 1.
Oke, paling nomor 4 kayak gitu aja sih. Oke, teman-teman. Nah, paling untuk jawaban 1, 2, 3, 4 kayak gitu ya. Dari kalian ada yang mau ditanya dulu nggak ya? Oke, exit interface itu yang mana? Yang nomor 3 ya. Jadi kan intinya dari R1 kita mau ke jaringan ini. Oke, dari router 1 kita mau ke sini. Di mana ini adalah network address dari PCB. Oke, jadi intinya dari router 1 dia mau forward packetnya itu ke PCB. Nah, ya otomatis kalau kita dari sini mau ke sini nih, berarti kan interface yang kita bakal keluar adalah yang, bentar, adalah yang ini ya. Ini adalah exit interface. Nah, tapi kalau misal yang ditanya adalah in interface, seharusnya sih yang ini ya. Ya ini, correct me if I'm wrong ya. Seharusnya ini yang disebut dengan interface yang bakal dimasukin oleh router 1. Oke? Dari R1 dia mau kirim paket ke PCB. Untuk yang penjelasan tentang direct sama remote nanti bakal ada bagian esai kok di bawah. Nanti bakal aku lebih jelasin. Oke? Nah, paling kita lanjut dulu ya teman-teman biar kita nggak overtime. Nah, nomor 5. Ini yang nomor-nomor selanjutnya ini seharusnya cuma hafalan sih. Nomor 5 ini dia seharusnya jawabannya yang D ya. Kalau yang lain-lain ini kan dia bukan ya pasti. Kalau yang SMTP dia ngirim email yang berupa teks. Kalau mau extension lain dia pakainya MIME. Oke? Terus kalau port HTTP ini kan tadi ada juga ya. Dia seharusnya 80. Kalau yang ini dia adalah HTTPS. Ini dia seharusnya DNS. Kalau ini SMTP. Jadi yang HTTP itu yang 80. Oke? Terus kalau ini juga sebenarnya teori. Ini seharusnya jawabannya yang Java Applet ya. Karena kalau yang lain kan, ya kita tahu lah kalau HTML kan ngebuat website. Kalau XML, dia kurang lebih mirip-mirip kayak HTML. Dan kalau XSL, dia ini adalah kayak anggapannya CSS. Cuman CSS untuk XML. Oke? Jadi yang bukan tuh yang Java Applet. Nah, terus yang nomor 8, DNS ini dia pakainya Distribute Database. Oke? Untuk tahu lebih jauhnya, ya kalian bisa coba research juga sih. Kayak DNS itu karakteristiknya kayak gimana. Oke? Terus kalau fungsi DNS, ini kan tadi udah jelas ya, dijelasin. Dia intinya mengubah nama website jadi IP-nya. Jadi yang A. Oke? Terus yang nomor 10, tadi juga seharusnya dari karakteristiknya udah dijelasin ya. Jadi yang benar itu seharusnya yang C. Kenapa yang C? Karena kalau yang A dia salah. Ini adalah TCP. Karena dia bersifat connection oriented. Kalau UDP dia connectionless. Dan aplikasi email salah satu contoh
nya menggunakan UDP. Kan dia salah juga ya. UDP itu cuma ada DNS. Kalau kayak email itu kan SMTP. Dia adanya di TCP. Jadi yang benar tuh yang pilihan C. Oke. Terus untuk ke nomor 11, aplikasi yang menggunakan TCP kecuali. Nah, ini juga sama nih. Tadi kan 2 sama ini ada di TCP ya. Kalau ini nggak ada. Berarti jawabannya yang C. Dan RIP, kalau kalian tadi juga ingat, ini kan sebuah protokol di routing. Jadi ya, dia bukan aplikasi. Kalau RIP, dia nanti bakal ada algoritma pakai Bell-Manford sama distance vector. Oke? Nah, terus ini. Ini yang bakal bagian aku jelasin tentang three-way handshake-nya. Jadi tadi three-way handshake ini kan bakal dipakai di TCP. Oke? Yang A ini yang mana? Itu yang synchronize. B-nya itu dari server ke client. Berarti synchronize plus acknowledgement. Baru dari client ke server lagi, dia adalah acknowledgement. Kalau kalian tadi udah dengerin juga, seharusnya udah lumayan paham lah ya. Ini seharusnya jawabannya yang B. Oke? Jadi ini beberapa soal IPG sih teori sih. Terus nomor 13, nah tadi ini juga ada nih, OSPF. Dia adalah routing protocol. Dia pakai link state ya. Kalau ini kan dia ada RIP sama apa ya, aku juga lupa nih. Kalau kita coba cek, ada RIP sama IGRP. Dia pakai distance vector. Dalam Mumford dia pakai di RIP. Kalau spanning tree itu ada nama itu spanning tree protocol atau STP. Ya benar. ACK itu acknowledgement ya teman-teman. Thank you yang udah bantu jawab. Nah ini juga sama. Routing protokol yang pakai distance vector ya berarti RIP. Kalau ARP ini, kalau kalian ingat di UTS, dia itu gunanya mengubah dari IP address ke MAC address ya. Terus ada juga seharusnya tuh inverse ARP. Nah ini sebenarnya aku juga lupa-lupa ingat ya. ARP ini antara dari IP ke MAC atau MAC ke IP. Nah tapi ada juga temennya itu inverse ARP, dia baru keterbalikannya lah. Oke? Jadi intinya bukan jawabannya. Terus yang nomor 15, ini berhubungan dengan yang tadi, asymmetric sama symmetric encryption. Nah, ini temen aku juga ada bantu jawab ya. Aku kirim di everyone deh. Jadi ARP itu bener, IP ke MAC. Ada juga temennya RARP itu dari MAC ke IP. Oke? Terus yang nomor 15, kalau asymmetric, dia kan tadi intinya key-nya itu ada dua yang berbeda. Ada yang public, ada yang private. Nah, kalau baca dari sini, hmm, ini seharusnya yang tadi ada teman kalian yang nanya ya, apakah encrypt itu bisa pakai private dan decrypt itu bisa pakai public, bisa ditukar atau enggak? Nah, ini seharusnya sih jawabannya bisa ditukar ya. Dia vice versa. Tapi kalau semisal salah, itu antara yang A atau yang D sih sebenarnya. Antara key distribusinya susah atau enggak, dia bisa ditukar untuk proses encryption sama decryptionnya. Oke?
Terus yang nomor 16 ini dia akan menjamin ketersediaan. Ya, ini udah jelas lah ya. Ini tentang yang C. Oke, ada yang bantu jawab nih. Asymmetric itu keunggulannya di key distribution. Berarti seharusnya yang A ini salah ya. Yang A salah, yang B juga salah, karena key-nya itu berbeda ya. Terus yang ini private key nggak mungkin disebarin, jadi juga salah. Berarti benar. Jawabannya yang D. Oke? Nah terus ini serangan di network security. Ini nanti bakal aku lebih jelasin ke bagian SI ya. Tapi kalau ngeliat dari pilihannya, kalau kalian juga hafal, ini seharusnya repudiation. Karena digital signature itu intinya kayak dia melawan security goals bagian integrity. Ada orang yang mungkin manipulasi tanda tangan orang lain. Nah, itu di bagian repudiation. Oke? Nah, terus ini lagi, symmetric encryption. Yang benar itu, ini kan salah ya. Dia masih dipakai sampai saat ini. Terus, ini juga salah. Karena di symmetric, key-nya sama. Nah, di sini nih. Tadi karena teman kalian ada yang bilang, asymmetric encryption, dia seharusnya key distribusinya lebih gampang. Berarti otomatis symmetric encryption, key distribusinya lebih rumit. Berarti seharusnya yang D ya. Kalau RSA ini, ya sebenarnya aku juga nggak tahu sih RSA ini apa ya. Nah, nanti bisa di riset lah itu apa. Nah, terus yang nomor 19, responsibility for security of the cloud. Nah, ini perlu kalian ingat ya teman-teman. Kalau of the cloud, ini adalah tanggung jawab dari penyedia layanan cloud-nya. Tapi kalau in the cloud, itu adalah tanggung jawab dari pelanggan atau customer. Oke? Kalau tanggung jawab dari penyedia layanan cloud-nya, itu kan hardware, region, sama zone. Berarti yang bukan ya customer data. Nah, mantap. Ini ada teman kalian yang bantu lagi nih. RSI ini dipakai di asimetrik ya. Berarti yang A ini ya salah. Oke. Nah, kalau gitu udah yang terakhir nih PG-nya. Fitur AWS yang bertujuan mendistribusikan beban jaringan server agar lebih baik oleh kliennya. Ini kan tadi udah sempat dibahas ya. Pilihannya sebenarnya antara dua. Antara A atau B. Yang C atau D, ya ini udah buang aja lah. Jadi untuk mendistribusikan beban jaringan, ini kan seharusnya udah jelas juga ya. Ini seharusnya yang A, yang load balancing. Oke? Kalau yang B, ya dia gunanya untuk mengatur agar trafficnya itu sesuai dengan jumlah servernya. Sorry, jumlah servernya sesuai dengan jumlah trafficnya. Terbalik. Oke? Nah, paling seharusnya yang soal-soal PG, paling kayak gitu. Ini seharusnya, ya semoga kita bisa jawab nanti jam 3 ini dengan ya hafalan yang sudah kita hafalkan ataupun teori-teori yang sudah kita pahami sama-sama ya teman-teman. Nah mungkin sebelum kita lanjut ke bagian esai, dari kalian ada yang mau ditanya dulu nggak ya? Untuk yang bagian PG. Nomor 16 itu bukan integrity. Nomor 16 harusnya kalau ketersediaan yang C sih. Kalau integrity kan dia menjamin data yang utuh atau menjamin sumber daya yang utuh. Kalau yang A dia kan kerahasiaan. Yang opsi 8D, nah apa salah? 8D. Yang ini ya. Nah ini kemarin juga ada nih. Aku sama yang lain juga diskusi. Yang paling kanan itu disebut Tiali Zone.
Nah ini kenapa salah? Ya kemarin tuh apa ya? Kalau nggak salah, kata beberapa temanku, seharusnya paling ujung tuh cuma TLD doang, nggak ada slash zone-nya. Ya tapi ini correct me if I'm wrong juga ya guys. Nanti untuk wordnya bakal desain nggak ya? Yang ada jawabannya atau yang belum ada jawabannya ya? Yang yang belum ada jawabannya udah aku send kok. Yang nomor 4 ya. Nomor 4 tuh yang C ya. Dia intinya dari PCA dia akan mau kirim paket ke sini. Tapi destinasi address ini nggak ada di gambar. Berarti nanti router satu bakal buang paketnya. Terus nomor 15 ya. Ya nomor 15 ini teori daripada asymmetric encryption. Kalau yang ini dia salah karena asymmetric encryption dia gampang key distributionnya. Kalau yang ini dia salah juga karena key-nya itu beda, bukan sama. Kalau yang C, ya dia jelas ya. Kalau private key nggak mungkin disebarluaskan ke user lain. Yang disebarluaskan tuh yang public. Oke, interface G0 sama G01 buat apa? Ya ini cuman penamaan interface-nya doang sih, tergantung dari gambarnya. Kegunaannya juga tergantung dari gambarnya juga. Nah itu mantap tuh, ada teman kalian yang udah kasih jawaban PG-nya ya. Oke, nah paling untuk yang PG kurang lebih kayak gitu. Paling sekarang kalau udah nggak ada yang mau ditanyain, kita lanjut ke esai ya. Tapi untuk esai ini jadi sebenarnya panjang. Mungkin aku bakal coba jawab beberapa ya. Dan ini sebenarnya aku juga udah ada jawabannya sih. Aku pakai jawaban yang udah ada aja. Oh ya, ini jawabannya ini bukan kerja aku sendiri ya teman-teman. Ya jadi biar aku juga nggak ngambil hak seutuhnya dari jawaban ini. Ini waktu itu ada tugas dari dosen. Ini aku berdua sama ada namanya. Nah, ya sama CG, Christopher Hari Gunawan. Kalau kalian ingat, dia yang ngajar responsi Komnet waktu UTS ya. Oke? Jadi ini jawaban berdua. Nah, paling untuk yang soal 1A, network address sama subnet mask untuk semua jaringan. Ya, pertama, otomatis kalian perlu tahu dulu jaringan yang ada di gambar ini yang mana aja. Nah, seharusnya yang digambar juga dikasih tabel kayak gini sih. Jadi kita perlu ganti IP address-nya ini ke network address sama subnet mask-nya. Jadi ada 12 jaringan ya. Oke, mungkin aku bakal tambahin di sini aja kali ya. Ya, ini mungkin aku bakal jawab beberapa bagian aja ya. Karena kan dia kurang lebih sama. Sebentar aku tambahin untuk subnet mask-nya. Nah, ini sebenarnya bagian 1A ini lebih ke kayak UTS sih. Dia kan cari NA sama subnet masknya. Nah, untuk NA dari IP segini, ya seharusnya 172.16.0.128/24. Terus subnet masknya itu berarti 255.255.128/25. Oke, ini seharusnya kalian ingat-ingat yang di UTS juga sih, teman-teman. Kalau yang ini,
IP segini berarti kan network pertamanya atau address pertamanya adalah dimulai dari 0/30. Subnet masknya, sorry, karena dia tuh prefixnya adalah /30, berarti subnet masknya adalah 255 sampai seharusnya tuh 252 ya. Dia kan logikanya tuh yang kalau kalian ingat di UTS, prefixnya ini menentukan kayak berapa bilangan binernya. Kalian punya 8 bilangan biner per masing-masing oktetnya. 3, 7, 8. Nah, kalau /24 berarti kan dia semuanya satu. Yang ada di sini dia 0. Makanya dia kalau /24 itu 255, 255, 0. Kalau /25 dia kan di sini ada satu nih. Berarti 2/7. Cara hitungnya yang di sini dia 2/0, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6. Yang di sini 2/7. Yaitu 128. Kalau /25. Cara dapetin NA-nya itu adalah address pertama dari subnet masknya. Benar, logikanya benar nggak ya? Dia adalah address pertama dari IP address-nya sih. Karena di sini kan dia prefixnya /25. Berarti pasti subnet masknya segini. Nah, karena subnet masknya itu cuma muat 128 IP lagi, berarti otomatis pasti address pertamanya dimulai dengan 128. Anggap nggak ya? Dia kan kayak kita cuma bisa nampung 128 network lagi. Atau kita cuma bisa nampung 128 PC lagi. Nah, karena ada satu PC yang munculnya di 129, dan karena network address ini adalah address pertama yang bisa menampung 128 address lagi, makanya dia bakal dimulai dari 128. Kayak gitu. Ya paling kurang lebih kayak gitu sih. Kalau yang /30. Nah, kalau yang /30 berarti artinya dia cuma bisa nampung 4 PC lagi. Dan karena udah ada satu PC di 01, berarti kan nanti ada PC misalkan 172, 16, 2. Terus ini misalkan 03, 04. Udah habis. Ini batas maksimumnya. Nah, makanya address pertamanya itu adalah di 00. Sorry, ini seharusnya 03 doang ya. Nah, jadi dia cuma bisa nampung 4 address ini doang. Karena dia prefixnya /30. Nah, itu rumusnya tuh kalau mau cari NA. Pakai rumus dan ya. Itu kalau kalian mau ngitung sih. Tapi kalau memang udah cukup paham dengan teorinya, langsung nembak aja. Nah, mungkin aku nembak yang ini deh. Dia kan angkanya gede nih. Tapi sebenarnya network address itu sama kayak yang ini. 172, 16, 0, 128, /25. Subnet masknya juga sama. Cuman dia memang addressnya itu ada di 254. Maksimumnya kan di 172, 16, 0, 255. Yang /30 dia cuma muat 4. Karena kan dia /30. Maksimumnya kan ada slashnya sampai 32 ya. 4, 6. Nah, kalau kayak gini kan dia berarti kalau kalian hitung 2/7 ditambah 2/6 sampai 2/2, dia seharusnya jadi 252. Nah, maksimum yang tersisa 00 ini kan 2/1 ditambah 2/0.
yaitu cuma muat 3 address ya. Ya. Nah, berarti di sini bener aku jadi bingung nih. Oh ya, ini muatnya sampai sampai segini ya berarti ya. Cuma muat 3 ini doang. Nah, ya. Ada juga teman kalian yang bantu jawab tuh. Oke. Paling untuk network address sama subnet mask udah kayak gini aja sih. Oke. Terus mungkin kita lanjut ke bagian B. Nah, ini tadi yang mungkin ada ditanyain nih. Directly connected sama remote networknya. Nah, mungkin sekarang kita coba cari dari router satu dulu ya. Yang mana di CN sama remote networknya. Jadi dari router satu, di gambar sini kan yang ini. Yang udah directly connected network, berarti kan otomatis, sorry bentar. Oh ya, aku matiin zoom it-nya ya. Bentar guys. Nah, dari router satu, yang udah directly connected, kan pasti yang paling deket lah. Yang udah terhubung dengan router satunya. Yaitu yang ini, sama yang ini. Ini yang DCN. Nah, terus yang remote network yang mana? Itu seharusnya yang aku pakai warna pink aja. Itu yang di sini, sama yang di sini. Nah, dan ini juga kalian perlu ingat kalau DCN dan RN, remote network, adalah network address. Kalian jangan langsung tulis yang ada di gambar. Karena yang ada di gambar itu adalah IP address-nya. Kita perlu tulis network address-nya. Oke? Nah, jadi untuk yang DCN dari router satu itu seharusnya ada, misalkan aku mulai dari interface 1A, 1B, 1C ya. Berarti kalau 1A, ya kan 172.16.0.128/25. Yang interface 1B, 172.16.0.1, sorry, 0/30. Interface 1C, 172.16.1.0/24. Ini untuk yang DCN. Nah, terus kenapa yang remote networknya tuh yang ini nggak termasuk? Yang ini nggak termasuk nih. Kenapa? Ya karena kalau kalian lihat, dia pasti network address-nya sama dengan yang interface 1B. Yang ini juga network address-nya sama dengan interface 1A. Karena kan dia memang saling terhubung. Kita perlu tulisnya 3 ini aja. Oke? Nah, baru terus yang remote networknya adalah yang lebih jauhnya. Simpelnya kayak gitu. Oke? Kan ada interface 2C. Terus yang ini kenapa ada dua? Karena ini dia satu network address doang. Kalau aku coba tulis, dia berarti network address adalah 172.16.0.4/30. Untuk yang ini ya, yang di tengah. Yang paling ujung, network address-nya 172.16.2.0/24. Dan yang di sini 172.16.3.0.24. Oke? Jadi yang pink ini adalah yang RN. Yang hijau adalah yang DCN-nya. Nah, mungkin kalau kalian bingung kenapa ini 04, karena kan ini /30. Tapi ada address yang dimulai dari 05 sama 06. Berarti otomatis address pertamanya, karena dia cuma muat muat 3 doang, nah berarti pasti 04. Kayak gitu. Oke, jadi ini adalah directly connected network.
dan juga remote network untuk router satu doang. Mungkin kalau kalian mau foto juga boleh foto dulu ya teman-teman. Jadi biasanya sih kalau soalnya kayak gini, dia ada total 6 jaringan. 3 DCN sama 3 remote network. Oke? Bedain DCN sama RM. Kalau DCN kan dia directly connected ya. Berarti directly connected dari router satu, ya ya memang udah directly connected. Yang berarti udah kayak bener-bener terhubung. Kan dari router satunya udah bener-bener terhubung kan 3 interface ini. Kalau remote networknya yang lebih jauhnya lagi. Nah, yang PC 2 sama PC 3 ini nggak termasuk atau enggak? Nah, kemarin sih aku coba masukin ya. Cuman kan sebenarnya logikanya network address daripada PC-PC-nya ini dia kan sama kayak network address yang ada di interface ini kan. 177.2.16.30. Ini 172.16.20. Jadi ya sebenarnya sama aja sih. Kalau kemarin yang di jawaban aku sini sebenarnya ada 5. Tapi sebenarnya 3 aja udah cukup. Yang 3 yang tadi. Oke? Nah mungkin sekarang untuk yang router 2 nih. Biar cepet ya. Dan nggak overtime. Yang router 2 berarti DCN-nya tuh yang mana? Router 2 kan yang ini. DCN-nya tuh berarti ya interface nomor 2. Ini sekarang DCN-nya warna pink ya teman-teman. Terus remote networknya yang mana? Remote networknya berarti yang jauh. Terus kalian tinggal cari network address-nya. Oke? Kalau router 3 ya berarti konsepnya juga sama. Router 3 yang ada di sini, directly connected-nya yang ini. Ada 3. Remote network-nya yang jauh. Berarti yang ada di sini, sini, sama yang ini. Udah, kalian tinggal cari network address-nya lagi. Oke? Jadi itu paling jawaban untuk kalian ngecari directly connected network sama remote networknya ya. Sebenarnya di soal dia nggak minta dalam bentuk tabel, tapi kalau biar lebih rapi, ya sebenarnya terserah kalian sih mau bentuk tabel atau enggak. Ini teman kan ada yang nanya. Ya kalau nanya bisa ke everyone ya guys ya, jangan ke PC. Jadi kalau semisal dari router satu ke router 2 itu yang terkecil 172.168.02.30. Makanya NA-nya 01. Hmm, maksudnya gimana ya? Tapi seharusnya nggak mungkin sih. Biasanya NA itu, ini sebenarnya sekedar tips ya. Biasanya kalau gambar topologinya itu bener, NA-nya itu pasti angkanya itu belakangnya genap. Biasanya gitu. Oke? Biasanya kayak 0, 4, 128, dan seterusnya. Biasanya sih kayak gitu. Untuk jawabannya nanti terakhir bakal aku kasih teman-teman. Untuk router satu remote networknya 20, 20 di sini, 30 sama 04. Ya harusnya 3 itu aja sih. Udah cukup. Emang selain dari 3 itu ada yang mana lagi? Karena ini seharusnya cuma ada 6 jaringan sih. 3 DCN, 3 RN.
Oke? Nah, paling biar nggak makan waktu, kita langsung lanjut ke yang D ya. Sorry. Yang mana ya? Oh ya, yang ini ya, yang C. Yang C ini dia intinya ngebuat routing table untuk R1, R2, sama R3. Nah, mungkin aku bakal jelasin dari jawaban yang ada di sini. Meskipun mungkin ada yang keliru ya di sini. Nah, jadi dari router satu, dia kan otomatis bisa ke ketiga directly connected networknya. Oke, sebentar. Jadi aku warnain aja. Yang ini, dia pasti bisa ke ketiga DCN-nya. Terus duanya ini dari mana? Ini kalian, ini salah ya. Ini nanti jadi interface 1A. Nah, routing table itu dia intinya dari router satu, dia bisa ke jaringan yang mana lagi. Oke, inti paling simpelnya kayak gitu. Nah, dari router satu yang ada di sini, kan dia otomatis bisa ke masing-masing tiga directly connected networknya yang ada di sini. Terus dia juga bisa ke, sebentar, dia bisa ke PC 2 melalui router 2. Dia juga bisa ke PC 3 melalui router 3. Nah, makanya tadi kalau diminta ngebuat sebuah tabel routing, berarti destination-nya adalah network address dari PC ini, atau enggak yang di sini sama aja sih, network address-nya. Terus dia juga minta next hop-nya. Nah, perlu kalian ingat, kalau next hop, dia jangan kalian kasih network address. Kalian kasihnya IP address-nya. Kalau kalian mau ke PC 3 dari router satu, kan perlu ke router 3 dulu ya. Jangan nggak bisa langsung nih. Nah, berarti kalian perlu kasih next hop-nya. Dari router satu ke router 3, next hop-nya adalah yang di sini. Oke? Begitu juga yang dari router satu, kalau mau ke PC 2, dia nanti next hop-nya adalah yang di sini. Bener. Yang aku terbalik ya. Seharusnya next hop-nya itu yang di sini ya. Sama yang di sini. Oke? Sorry, sorry. Jadi, kalau kalian mau kirim ke PC 3, kan harus melewati router 3. Berarti kalian kirim melalui interface 1A. Kalau dari router satu mau ke PC 2, berarti lewatin router 2 dulu. Exit interface-nya itu adalah interface 1B. Oke? Makanya yang ada di sini nanti exit interface-nya itu 1B sama 1A. Sama next hop ini, makanya bener deh yang tadi. Bentar. Next hop-nya itu adalah yang ini sama yang ini ya. Cuman tadi exit interface itu bener. Yang 1B sama 1A. Tapi untuk next hop tetap yang ada di sini. Oke? Berarti ini adalah IP address-nya. Kalian nggak perlu cari network address-nya. Langsung yang ada di gambar. Nggak perlu kalian ubah jadi 172.16.00. Kalian langsung kasih 02. Sama ini kalian langsung kasih 0254. Ya, sorry tadi aku terbalik ya untuk next hop-nya ya. Ya, kalau next hop kalian langsung pakai IP-nya aja. Kalau pakai NA nanti justru jadi bingung kan. Ada yang ini, ada yang satunya. Oke? Nah, paling udah sih kayak gitu aja untuk next hop sama destination-nya.
Jadi yang pakai NA itu destinasinya. Ya, kalau destinasi pakai NA ya. Kenapa exit interface-nya satu b sama satu a? Ya karena kan namanya exit interface ya. Dari router satu kalau mau keluar ke router 2 nih, ya berarti exitnya lewat satu b. Kalau dari router satu mau ke router 3, ya kalau mau keluar ya pasti satu a dong. Ya dari bahasa Inggrisnya aja sih, dari exit sama in. Dan itu next hop-nya. Next hop-nya itu kamu bisa lihat dari destinasi networknya. Karena dari router satu kan tadi destinasinya mau ke sini ya. Bentar. Destinasinya mau ke sini sama ke sini. Nah, tapi kan router satu nggak bisa langsung ke sini nih. Nggak bisa loncat. Dia harus melalui router 3 sama router 2. Berarti ya next hop-nya interface yang ada di sini. Ya sebenarnya kayak gitu aja sih. Oke. Udah dibantu jawab juga ya sama teman kalian. Oh ini kan nanti jam 3 UAS ya. Kalau kalian ada yang tempat tinggalnya jauh, ya kalian jangan sampai telat ya guys ya. Kan nggak lucu ya. Kalau directly connected itu tergantung dari masing-masing routernya. Kalau router satu directly connectednya berarti satu A, satu B sama satu C. Oke? Nah, mungkin ini kan udah overtime juga ya. Aku coba lanjut dulu ya teman-teman. Nah, terus ada soal yang bagian D, jalur untuk echo request sama echo reply dari PC satu ke PC 2. Kalau echo requestnya kan berarti dari PC satu dari sini nih. Berarti alurnya PC satu ke switch ke router satu ke router 2 ke switch 2 ke PC 2. Berarti echo reply-nya dari PC 2 ke switch 2 router 2 router satu switch satu PC satu. Dah, kayak gitu. Oke? Itu yang bagian D ya, teman-teman. Agak ngebut sedikit nih. Terus yang network security nih sekarang. Nah, ini kenapa mungkin prediksinya bisa masuk yang kayak gini. Sama yang encryption ya. Mungkin aku yang asymmetric encryption dulu deh. Gambarkan bloknya. Ya ini sebenarnya sama kayak gambar-gambar yang udah kita lihat sih. Yang kayak gini. Jadi ada plain text dari sender, di encryption, terus jadi ciphertext, dia di decrypt, terus jadi plain text lagi ke penerima pesannya. Ya cara kerjanya, ya kalian bisa jelasin lah kayak flow-nya tuh kayak gimana. Oke? Terus yang network security nih. Nah ini mungkin kalian kalau mau catat juga boleh. Jadi kalau serangan keamanan ini, kan tadi ada tiga security goals ya di CIA. Untuk yang pertama, A, ketersediaan, dia itu bisa diserang sama DOS atau tahu denial of services. DOS ini dia tuh intinya kayak ada penyerang, dia tuh bakal banjirin servernya itu dengan kayak request-request yang nggak sah. Oke, DOS ini intinya ada seorang penyerang, dia tuh bakal banjirin servernya itu dengan request-request yang nggak sah secara berlebihan, biar trafficnya tuh tinggi banget sampai nanti sumber daya servernya tuh habis. Makanya dia mengancam integritas, sorry, dia mengancam ketersediaan. Karena kalau sumber dayanya habis ya berarti ya servernya nggak bisa dipakai atau mungkin bisa overload. Itu DOS.
Oke. Terus yang kedua, yang mengancam integritas, itu ada yang repudiation of origin. Ini seharusnya tadi ada di PG juga ya. Nah, jadi repudiation of origin intinya dia tuh ada seorang pengirim atau penerima, dia kayak mengingkari atau menyangkal kalau dia tuh udah mengirim atau menerima datanya. Jadi dia itu bakal mengancam integritas datanya. Datanya tuh udah beneran keterima atau enggak, atau datanya tuh udah beneran kekirim atau enggak. Itu inti daripada repudiation of origin. Oke? Terus yang ketiga, yang mengancam kerahasiaan itu ada eavesdropping. Kalau eavesdropping ini intinya ada seorang penyerang, dia itu bakal menyadap atau memantau komunikasi yang terjadi di network. Ya gunanya untuk apa? Ya kalau kalian diintipin atau ada orang yang mantau, ya pasti informasi kalian mungkin sifatnya sensitif, kayak kredensial, login, informasi pribadi dan sebagainya bisa diambil. Makanya dia mengancam nilai kerahasiaan. Data-data kalian yang sensitif itu bisa hilang atau ketahuan. Oke? Jadi ini tiga jenis security goals dan juga masing-masing serangan yang mengancam ketiga security goals-nya ya. Untuk yang ini tadi udah aman lah ya. Nah sekarang mungkin aku lanjut lagi aja ke nomor tiga. Nah ini udah mau selesai nih. Nomor tiga ini seharusnya juga sangat-sangat teori dari cloud computing. Oke, tadi kan ada in sama ada off. Ingat aja kalau in itu berarti tanggung jawab pelanggan atau customer. Kalau off tanggung jawab penyedia layanan cloudnya. Oke? Dan jawabannya ini adalah yang ya ada di sini sih. Ya kalian tinggal jelasin aja. Kalau kayak customer itu berarti tanggung jawabnya ini. Kalau penyedia penyedia layanan cloudnya tanggung jawabnya tuh yang ini. Kita temukan ada yang nanya PC. Kalau customer responsibility untuk PAAS dia tiga ini sih. Dia ada tambahan applicationsnya. Karena kan dia cuma disediain platform. Di aplikasinya itu masih tanggung jawab dari customernya. Kalau ini kan dia udah berbentuk software. Berarti aplikasinya tanggung jawab dari penyedia layanan cloudnya. Oke? Nah, paling yang 3A kayak gitu. Terus yang 3B juga ya sama. Ini kan yang tadi ya. Ya berarti kalau cuma sebutin dua, ya kalian bisa pilih lah. Dua tanggung jawabnya itu apa aja. Dari gambar yang tadi. Nah, paling kalau yang ada di sini, nah, mungkin yang paling penting itu kayak tanggung jawab AWS itu ada di hardware sama infrastruktur. Kalau customer ada di OS sama di network security. Oke? Jadi paling untuk yang cloud computing, untuk SI-nya dia memang benar-benar kayak teori sih. Nah, paling seharusnya untuk jawabannya udah semua ya teman-teman. Nah, sekarang mungkin aku buka lagi pertanyaan. Dari kalian ada yang mau ditanyakan lagi nggak, guys? Untuk ya beberapa jawaban sama materi kita di responsi ini. Link Excalibur-nya ya. Bentar aku save dulu. Kalau kalian mau langsung dapat filenya,
Aku kirim juga deh, bentar. Nah ya, itu linknya ya. Terus untuk yang file langsungnya, nah udah, aku kirim juga ya. Untuk file Excalibur-nya, lagi loading. Nanti untuk recordingnya setelah meetingnya selesai bakal langsung di-upload ya, di Drive. Nah, paling dari kalian ada yang mau nanya lagi kah teman-teman? Oke, untuk link jawabannya nanti aku bakal kasih juga ya. Tapi tadi yang jawaban PDF masih ada yang salah-salah sih. Nanti kalian coba ikutin yang ada di video tadi aja. Untuk yang bagian yang di sini ya tadi ya, sama yang di sini. Ini juga harusnya interface 3B berarti. Bedain Nextshop Direct Connected sama Nextshop Address. Oh, iya. Berarti kalau Direct Connected, ya dia Nextshop-nya udah benar-benar ke connect gitu. Kalau yang ini berarti dia harus ke IP-nya itu. Ya sebenarnya ini logikanya nggak ada Nextshop sih, karena dia udah benar-benar ke connect. Makanya tulisnya kayak gini aja. Paling paling nanti untuk PDF-nya bakal di OneDrive ya. Di Google Drive, sorry. Mungkin ada lagi kah teman-teman? Aku stop share dulu ya. Ya, kalau exit interface berarti pakai yang ada di samping routernya. Kalau next hop IP berarti yang mau dituju. Nah, mungkin ini ada lagi nanya, destination pakai NA. Ya, benar. Terus yang directly connected network sama remote network itu kalian juga pakai NA ya. Nah, paling sekalian kalau kalian masih ada yang mau nanya, ini terakhir guys, kalau biasanya setiap uh, responsi dari BSLC, terakhir kita bakal foto dulu ya guys ya. Jadi dokumentasi. Jadi bagi kalian yang bisa open cam, boleh tolong open cam ya guys untuk dokumentasi. Yuk guys, yang masih bisa open cam, boleh open cam guys. Oke, udah paling kalau gitu aku langsung screenshot aja teman-teman. Aku bakal hitung 3 2 1 3 2 1. Oke deh, paling udah cukup sekian ya, teman-teman untuk responsi
mata kuliah komputer network. Thank you buat yang udah hadir. Dan semoga nanti UAS kita jam 3 ini nilainya bagus semua ya guys. Oke deh, thank you semuanya.